Mobil anggota DPRD Sumut dilempar orang tak dikenal. Panglima TNI gelar panen raya. Cimpatuang jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi teror menimpa anggota DPRD Sumut Irham Buana Nasution saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kaca mobil yang ditumpanginya dilempar oleh orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Aksi teror yang menimpa Irham Buana Nasution, anggota DPRD Sumut fraksi Golkar ini terjadi pada Selasa kemarin. Saat itu dirinya bersama anggota DPRD Sumut lainnya melakukan kunjungan ke daerah pemilihan di Medan Belawan, salah satunya kantor Pelindo. Usai dari kantor Pelindo, Irham Buana Nasution melanjutkan kunjungan kerja ke arah Medan Labuhan. Saat di perjalanan, mobil pribadi yang ditumpangi Irham dilempari 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan, serta menggunakan helm yang menutupi wajah. Saat menepikan mobil dan berniat turun, pelaku justru putar arah dan kembali melempari kaca bagian belakang mobil yang menyebabkan kaca mobil tersebut pecah. Kemudian, ketika lampu mobil sudah berusaha meminggir, ya yang naik sepeda motor ini, yaitu orangnya 2 orang, pakai penutup kepala, kemudian tidak ada plat kendaraannya, itu memutar arah dan kemudian mengambil jalur kiri. Mungkin target mereka ke saya karena saya duduk di baris kedua di mobil yang saya kendarai dan kemudian mengarah ke kiri, mungkin targetnya saya, tetapi kemudian kita pepet karena kita langsung jalan, ya kita pepet dan mereka tertinggal di belakang sehingga lemparan itu ditujukan ke kaca belakang mobil dan kaca belakang mobil itu dalam keadaan porak-poranda pecah dan saya tentu melanjutkan ke Medan dan langsung mengadu ke Polda Sumatera Utara. Kejadian ini langsung dilaporkan Irham Buana Nasution ke Mapolda Sumut. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Sunggal. Dalam penggerebekan, polisi berhasil meringkus seorang bandar narkoba dan menemukan lapak judi tersembunyi. Untuk sampai ke lokasi yang rawan peredaran narkoba di kawasan Sunggal, petugas harus melewati jalan sempit dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan seorang bandar narkoba usai polisi menyamar sebagai pembeli dan berhasil mengelabui pelaku. Bandar narkoba berinisial AL hanya bisa pasrah saat polisi menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu yang hendak dijualnya. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menemukan lapak judi di sebuah bangunan kosong usai sejumlah warga melaporkannya ke petugas saat melakukan penggerebekan. Polisi langsung memusnahkan mesin judi jenis tembak ikan yang ada di lokasi. Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba, di mana ada bandar yang sering menjual narkoba dalam bentuk poketan, dan di sekitar itu langsung para pecandu menggunakan narkoba jenis sabu. Dengan kegiatan gerebek sarang narkoba ini, kita berhasil mendapatkan satu bandar yang sudah sangat meresahkan warga sekitar dengan inisial. Polisi kini mengawasi daerah ini dan akan kembali melakukan penggerebekan jika praktik serupa masih ditemukan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 4 orang kurir narkoba jaringan internasional ditangkap Polres Asahan dengan barang bukti 21 kg sabu. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya masih berstatus mahasiswa. Nggak ada. Betul memang ini adanya?
Inilah video amatir saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap 4 orang warga Aceh di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Awalnya pihak kepolisian mengamankan tersangka berinisial MK di sebuah rumah di Kecamatan Silau Laut dan menemukan 21 kg sabu. Dari pengakuan tersangka akan datang 3 tersangka lainnya yang akan membawa seluruh narkotika jenis sabu tersebut. Para pelaku mengaku barang bukti berasal dari negara Malaysia dan rencananya akan diedarkan di Provinsi Aceh. Bahwasannya di desa Silobonto, Silau Laut, Kabupaten Asahan ada diduga tempat transaksi narkotika jenis sabu, di mana salah satu rumah itu digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Dan setelah kami dalami tersebut, benar adanya di rumah saudara MK alias BM ini. Setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 21 bungkus pasik teh Cina dengan berat lebih kurang 21 kg, diduga berisikan narkotika jenis sabu. Kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Asahan untuk mengungkap sindikat peredaran narkoba yang melibatkan para tersangka. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Panglima TNI gelar panen raya, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara Panglima TNI menggelar panen raya di lahan ketahanan pangan milik Kodam 1 Bukit Barisan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 500 ton gabah dihasilkan pada panen raya ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Pangdam 1 Bukit Barisan dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menggelar panen raya di lahan ketahanan pangan milik Kodam 1 Bukit Barisan yang ada di Desa Sidoarjo 2, Ramunia, Kabupaten Deli Serdang. 3, 2, 1, selesai. Dari 80 hektar yang diolah mampu menghasilkan 500 ton gabah pada jenis ceherang hijau. Selain padi, sejumlah tanaman palawija seperti jagung dan ubi-ubian juga ditanam di areal seluas 26 hektar. Dalam kesempatan ini, Jenderal TNI Agus Subianto juga menyerahkan bantuan berupa 40 ton beras kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Panen raya di wilayah Sumut dengan luasan 106 hektar, di mana 80 hektar adalah tanaman padi, kemudian 26 hektar adalah tanaman palawija. Dan tadi juga kami sudah mendistribusikan 40 ton beras untuk membantu makan bergizi di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Demikian. Panglima TNI juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 6 mesin perontok padi, 6 traktor bajak sawah, serta pupuk urea. Panen raya ini merupakan komitmen TNI dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Debbie Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun senilai 6,5 miliar rupiah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyerahkan hasil temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun di 3 kabupaten yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menduga ada kerugian negara senilai 6,5 miliar rupiah. Penyerahan hasil temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan kasus atau temuan yang masih bersifat praduga
kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nantinya dugaan tindak pidana korupsi rumah susun tersebut akan ditindaklanjuti oleh bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terkait dengan orang-orang yang terlibat di situ akan kita tindak lanjuti semua berdasarkan dokumen dan data yang ada diberikan dari KKP. Ini bentuk kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Perumahan dan juga bentuk warning juga untuk penyelenggara kegiatan, karena berdasarkan data yang kami pelajari sementara ada indikasi kuat ada terjadi tindak pidana korupsi. Kejati Sumut memastikan kasus dugaan korupsi ini akan secepatnya ditindaklanjuti. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah, dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Cimpa Tuang, jajanan tradisional khas Karo. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syah Purba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika Anda tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi Cimpa Tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, Cimpa Tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, Cimpa Tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati Cimpa Tuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpa Tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan Cimpa Tuang mengaku menikmati Cimpa Tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih.
Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang Cipatuwang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang Cipatuwang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu, untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cipatuwang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar biar tahanlah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, di Desa Aek Sabaon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum menikmatinya. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi.
untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibiu-biu ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu, karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.